Hai semuanya, aku Elsmori. Selamat datang di channelku. Sebelum lanjut, subscribe untuk mendapatkan info hiburan dari aku. Buat yang udah subscribe, panjang usia, diberikan kesehatan, dan murah rejeki. Selamat datang di Museum Lambung Mangkurat. Kali ini aku tidak datang sendiri, tapi aku ditemani oleh temanku seperti biasa. Inilah tampilan Museum Lambung Mangkurat. Ini pertama kalinya aku datang ke Museum Lambung Mangkurat. Tampilan dari Museum Lambung Mangkurat mempunyai ciri khas bentuk bangunan rumah adat Banjar. Nah, sebelum masuk ke sini, pertama akan disambut petugas supaya bisa masuk ke dalam museum. Sebelumnya aku sudah dapat izin untuk membuat video di museum ini sama petugasnya. Inilah Museum Lambung Mangkurat yang merupakan salah satu museum terbesar dan terlengkap di Kalimantan Selatan. Di dalam Museum Lambung Mangkurat ini banyak sekali benda-benda bersejarah yang sangat lengkap bisa ditemui. Dan semua itu ada sejarahnya. Yang seperti terlihat tadi adalah flora dan fauna. Aku melihat ini seperti benda hidup ya. Aku juga sangat kagum melihatnya karena ini seperti asli dan nyata. Ini sangat menarik perhatianku ya tentunya. Ini kerang yang asli. Di dalam Museum Lambung Mangkurat ini mempunyai beberapa koleksi antara lain geografi, biologi, etnografika, arkeologi, yang masih banyak lagi. Kamu harus nonton video ini sampai habis. Inilah etnografi Kalimantan Selatan seperti yang terlihat ini. Setiap peninggalan sejarah ada keterangan dan informasi yang diberikan. Nah, yang terlihat tadi adalah informasi atau deskripsi dari peninggalan sejarah tersebut. Untuk melihat keterangannya, kamu bisa stop dulu videonya untuk membaca sedikit keterangannya, guna menambah wawasan kita juga. Kalau aku lihat sih ini tuh benar-benar seperti tampak nyata ya. Dan tampak seperti zaman dulu. Itu serasa sangat hidup sekali. Seolah aku itu kembali ke zaman dulu. Padahal di zaman itu aku masih belum lahir. Ini adalah rumah lanting di Kalimantan Selatan. Ini adalah padapuran. Dalam ruang padapuran terdapat peralatan untuk kegiatan memasak. Pakaian adat Banjar. Di sini aku banyak mengenal adat Banjar, mulai dari peralatan upacara mandi baya, kamar pengantin, pelaminan pengantin, dan maatar jujuran. Dari deskripsinya sudah bisa menjelaskan. Upacara Ba'ayun Maulud seperti yang terlihat ini. Ada basunat seperti yang bisa terlihat ini. Siklus hidup budaya Banjar mencakup upacara-upacara adat yang berkaitan dengan kelahiran, pernikahan, dan kematian. Ada perpaduan harmonis antara nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal yang telah membentuk identitas bagi masyarakatnya. Ini adalah peralatan religi suku Dayak yang merupakan penduduk asli Kalimantan Selatan yang masih menganut kepercayaan Kaharingan. Penduduk Kalsel mendulang intan yang dilakukan dengan cara tradisional. Untuk memenuhi kehidupannya, masyarakat berburu dan meramu.
Ini adalah peralatan pandai emas dan kerajinan Kuningan Nagara. Dari segi peternakan, Kalimantan Selatan pada umumnya menggunakan kerbau rawa. Ini adalah aktivitas harian kerbau-kerbau rawa yang digembalakan setiap hari dengan menggunakan jukung. Dalam melakukan aktivitasnya untuk bertani menggunakan peralatan seperti ini. Kakait, tajak surung, tajak bulan, parang parumputan, dan lain-lain. Di zaman itu tidak lepas dari yang namanya permainan tradisional yang bisa dimainkan sesuai usia. Ini adalah kerajinan anyaman untuk keperluan sehari-hari atau bisa juga digunakan pada saat upacara tradisional suku Dayak Meratus. Sedangkan perikanan darat sebagai mata pencaharian tambahan penduduk Kalsel adalah menangkap ikan di rawa, sungai, dan danau. Ada ruangan khusus yang menjadi catatan peristiwa sejarah terpenting dalam penyebaran agama Islam serta mengajarkan dan mengembangkan ajaran Islam di Kalimantan Selatan. Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal sebagai tokoh ulama besar mulai dari kelahiran, kehidupan, dan kematian. Selanjutnya, aku menuju ke gedung berikutnya. Ada manusia purba di zaman prasejarah serta alat-alat yang digunakan. Fosil gajah merupakan koleksi tertua yang diperkirakan berusia lebih dari 10.000 tahun. Terlihat bahwa mata uang yang sah pada zaman itu. Di sini peninggalan bersejarah Kesultanan Banjar dan perlengkapan kerajaan berupa pusaka kerajaan Banjar. Pahlawan nasional memiliki peran penting dalam sejarah Kalimantan Selatan. Perang Banjar adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda di Kerajaan Banjar. Ini adalah jenis senjata yang digunakan pada Perang Banjar. Sejarah mencatat penyerangan terhadap tambang batu bara menjadi awal pecahnya Perang Banjar. Senjata api dan kompas pada Perang Banjar, gamelan keraton untuk upacara tradisional.
Di Kalimantan Selatan pernah berkembang kebudayaan Hindu. Inilah peninggalannya. Silsilah Raja-Raja Banjar bisa terlihat di sini. Setelah dari ruangan tadi, sekarang aku lagi berada di luar. Aku mau lanjut ke ruangan berikutnya. Ruangan ini adalah ruangan khusus lukisan. Gusti Solihin merupakan pelukis yang berasal dari Kalimantan Selatan. Beliau terkenal akan karyanya secara nasional dan internasional. Mahakarya yang indah dari seorang maestro Gusti Solihin. Lukisan ini membuat aku kagum dengan sosok Gusti Solihin. Hasil karyanya sebagai pemahat atau pematung juga dikoleksikan oleh Museum Lambung Mangkurat. Inilah hasil karya dari Gusti Solihin. Benar-benar luar biasa ya. Museum Lambung Mangkurat tidak fokus pada satu gedung saja, tapi ada beberapa gedung yang dikhususkan sebagai bentuk dari sejarah Kalimantan Selatan. Aku lanjut ke gedung berikutnya, yaitu ruang temporer. Peralatan perikanan tradisional sebagai warisan dari budaya Kalimantan Selatan. Di zaman itu, masyarakat pedesaan Kalsel sebagian besar berprofesi sebagai petani dan penangkap ikan. Mereka hidup dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitarnya. Ini adalah fosil paus yang ditemukan di Desa Tanjung Kunyit, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru pada tahun 1991. Zaman dulu, masyarakat pedesaan menggunakan peralatan ini untuk menangkap ikan. Peralatan perikanan yang digunakan manusia sejak zaman prasejarah adalah tombak. Di sini ada banyak nama peralatan perikanan tradisional yang digunakan masyarakat Kalsel yang bisa kita tahu. Misalnya lukah baung yang digunakan menangkap ikan baung di sungai yang besar. Inilah alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, aku menuju ruang kain. Di ruangan ini menampilkan berbagai pakaian dan kain. Pakaian tradisional mencerminkan nilai-nilai budaya daerah. Kain menjadi bagian penting dari warisan budaya. Ini adalah replika baju Pangeran Antasari. Ada berbagai pakaian yang aku dapat pengetahuan dari sini, yaitu pakaian kekinian, pakaian kesenian, pakaian ritual, pakaian kerja, pakaian keseharian, dan lain-lain, serta kain sasirangan. Kain sasirangan adalah kain tradisional khas suku Banjar.
Sebagai sarana edukasi dan pelestarian budaya, juga menambah dan membuka wawasan lebih luas melalui pengalaman visual. Budaya dan sejarah penting bagi kita untuk mengingat identitas dan jati diri kita berasal. Untuk melestarikan budaya dan penguatan identitas, Museum Lambung Mangkurat juga menjadi pusat kegiatan budaya seperti festival seni, pameran seni, acara workshop, dan masih banyak lagi. Di sini saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama ataupun tempat. Di area halaman Museum Lambung Mangkurat memiliki ciri khas yang menarik, baik dari segi eksterior maupun interiornya yang menggambarkan sejarah dan budaya Kalimantan Selatan. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai bertemu di video selanjutnya.